Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Triana Lestari, NIM 2024-0501-020081, Prodi Perbankan Syariah, kelas C. Mata kuliah Akuntansi Syariah, dosen pengampu Muhammad Imran, SE MAK. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tugas video mata kuliah akuntansi syariah. Pada video ini saya akan membahas berbagai materi, yaitu ada 6 materi penting mengenai perkembangan akuntansi dan keuangan syariah. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu sejarah perkembangan akuntansi syariah dan perkembangan lembaga keuangan syariah. Pada poin pertama, yaitu pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Islam memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan akuntansi melalui prinsip kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam pencatatan keuangan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 dijelaskan pentingnya mencatat transaksi utang piutang dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sejak dahulu telah mengajarkan sistem pencatatan keuangan yang tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntansi syariah juga bertujuan tidak hanya mencari keuntungan, tetapi menjaga amanah dan menghindari riba, gharar, serta penipuan. Kemudian poin kedua yaitu praktik akuntansi pada pemerintahan Islam. Pada masa pemerintahan Islam, terutama di era Khalifah Umar bin Khattab, sudah diterapkan sistem administrasi dan pencatatan keuangan negara yang teratur. Negara memiliki lembaga yang disebut Baitul Mal, yaitu tempat pengelolaan keuangan negara seperti zakat, pajak, sedekah, dan harta lainnya. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat dengan rapi untuk menjaga transparansi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa praktik akuntansi telah berkembang dalam peradaban Islam sejak lama. Kemudian poin ketiga yaitu hubungan peradaban Islam dengan buku Luca Pacioli. Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi modern karena memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping melalui bukunya pada tahun 1494. Namun sebelum itu, peradaban Islam telah terlebih dahulu mengenal sistem pencatatan transaksi dan administrasi keuangan yang teratur. Banyak ilmuwan yang berpendapat bahwa perkembangan ilmu akuntansi di Eropa juga mendapat pengaruh dari ilmu pengetahuan Islam yang berkembang melalui perdagangan dan pendidikan pada masa tersebut. Kemudian poin terakhir yaitu perkembangan lembaga keuangan syariah. Perkembangan lembaga keuangan syariah dimulai dari kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Saat ini lembaga keuangan syariah berkembang pesat seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan koperasi syariah. Lembaga ini menggunakan prinsip bagi hasil, keadilan, serta menghindari riba. Di Indonesia sendiri, perkembangan keuangan syariah semakin meningkat karena mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah. Kemudian materi yang kedua yaitu prinsip dasar bank syariah dan sistem operasional perbankan syariah. Pada poin pertama yaitu larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau zat yang diharamkan. Dalam bank syariah, semua transaksi harus sesuai dengan prinsip Islam dan tidak boleh berkaitan dengan barang atau usaha yang diharamkan. Contohnya seperti minuman keras, perjudian, narkoba, dan usaha yang mengandung unsur maksiat. Selain itu, bank syariah juga melarang transaksi yang mengandung riba, gharar, maisir, serta memiliki tujuan agar kegiatan ekonomi berjalan secara halal, adil, dan membawa manfaat bagi masyarakat. Kemudian poin kedua yaitu prinsip-prinsip penghimpunan dana bank syariah. Penghimpunan dana adalah kegiatan bank syariah dalam menerima simpanan dari masyarakat. Prinsip yang digunakan antara lain wadiah dan mudharabah. Wadiah adalah titipan di mana nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan dapat diambil kapan saja. Sedangkan mudharabah adalah kerjasama bagi hasil antara nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Kemudian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan aturan syariah. Kemudian poin ketiga yaitu prinsip-prinsip penyaluran dana bank syariah.
Penyaluran dana adalah kegiatan bank syariah dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Beberapa prinsip yang digunakan yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Murabahah adalah jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Mudharabah adalah kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil. Dan musyarakah adalah kerjasama modal antara dua pihak atau lebih. Sedangkan ijarah adalah sistem sewa. Semua pembiayaan dilakukan tanpa bunga dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian poin terakhir yaitu adalah prinsip-prinsip dalam pelaksanaan fungsi dan jasa keuangan perbankan. Dalam menjalankan jasa keuangan, Bank Syariah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, amanah, dan tanggung jawab. Bank Syariah harus memberikan pelayanan yang jujur dan tidak merugikan nasabah. Selain itu, setiap transaksi harus jelas akadnya dan bebas riba dari unsur penipuan. Dengan prinsip tersebut, Bank Syariah bertujuan menciptakan sistem keuangan yang sehat, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian materi yang ketiga yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah PSAK 101. Pada poin pertama yaitu adalah evolusi dan realisasi PSAK 101 di Bank Syariah. PSAK 101 adalah standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan syariah di Indonesia. PSAK ini dibuat untuk menyesuaikan kebutuhan lembaga keuangan syariah yang memiliki transaksi berbeda dengan bank konvensional. Seiring berkembangnya perbankan syariah, PSAK 101 terus mengalami penyempurnaan agar laporan keuangan menjadi lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, Bank Syariah menggunakan PSAK 101 sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan agar informasi yang disajikan dapat dipahami dan dipercaya oleh masyarakat. Kemudian poin kedua yaitu penyusunan dan perbedaan laporan keuangan Bank Syariah dan konvensional. Laporan keuangan Bank Syariah disusun berdasarkan prinsip syariah dan berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Selain laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, Bank Syariah juga memiliki sumber dan penyaluran dana zakat serta dana kebajikan. Sedangkan bank konvensional lebih berfokus pada sistem bunga dan dalam kegiatan operasionalnya. Kemudian poin ketiga yaitu tantangan implementasi PSAK 101 di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia. Terdapat beberapa tantangan dalam penerapan PSAK 101 di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang memahami akuntansi syariah secara mendalam. Selain itu, kembangan transaksi syariah yang semakin kompleks juga memerlukan penyesuaian standar akuntansi yang terus diperbarui. Tantangan lainnya adalah menjaga konsistensi penerapan prinsip syariah di seluruh lembaga keuangan syariah. Poin terakhir adalah dampak PSAK 101 terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah. Penerapan PSAK 101 memberikan dampak positif bagi lembaga keuangan syariah, yaitu laporan keuangan menjadi lebih transparan karena informasi disajikan secara jelas dan lengkap. Akuntabilitas juga meningkat karena pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selain itu, PSAK 101 membantu memastikan bahwa seluruh kegiatan keuangan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi dengan baik. Kemudian materi yang keempat yaitu akuntansi penghimpunan dana. Pada poin pertama yaitu pengertian akuntansi penghimpunan dana, yaitu akuntansi penghimpunan dana adalah proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan dana yang dihimpun oleh bank syariah dari masyarakat. Dana tersebut berasal dari simpanan nasabah yang nantinya akan dikelola sesuai prinsip syariah. Tujuan akuntansi penghimpunan dana adalah agar pengelolaan dana menjadi tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian poin kedua yaitu jenis-jenis penghimpunan dana. Dalam bank syariah terdapat beberapa jenis penghimpunan dana yaitu giro, tabungan, dan deposito syariah. Giro syariah biasanya menggunakan akad wadiah atau titipan
Tabungan syariah dapat menggunakan akad wadiah maupun mudharabah, sedangkan deposito syariah umumnya menggunakan akad mudharabah atau sistem bagi hasil. Melalui penghimpunan dana ini, bank memperoleh sumber dana untuk menjalankan kegiatan pembiayaan. Kemudian poin ketiga yaitu prinsip penghimpunan dana syariah. Penghimpunan dana syariah dilakukan berdasarkan prinsip Islam dan harus terhindar dari riba, gharar, serta maisir. Prinsip yang digunakan antara lain wadiah dan mudharabah. Kemudian poin keempat yaitu akuntansi penghimpunan dana. Dalam akuntansi penghimpunan dana, setiap transaksi simpanan nasabah dicatat secara sistematis sesuai standar akuntansi syariah. Bank syariah mencatat penerimaan dana, pembagian hasil usaha, hingga mengembalikan dana kepada nasabah. Pencatatan ini penting agar laporan keuangan menjadi akurat, transparan, dan sesuai dengan PSAK syariah. Kemudian materi yang kelima yaitu akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah PSAK 105. Yang pertama, pengertian mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara pemilik modal atau sohibul mal dengan pengelola usaha atau mudarrib. Dalam akad ini, pemilik modal menyediakan dana sedangkan pengelola menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Kemudian, dasar hukum mudharabah. Dasar hukum mudharabah berasal dari Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Salah satunya terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat 20 yang menjelaskan tentang kegiatan mencari rezeki melalui usaha dan perdagangan. Akad mudharabah diperbolehkan karena mengandung prinsip kerjasama, keadilan, dan saling menguntungkan. Kemudian jenis-jenis mudharabah. Mudharabah terbagi menjadi dua jenis. Pertama, mudharabah mutlakah, yaitu pengelola usaha diberi kebebasan dan menjalankan usaha tanpa batasan tertentu. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yaitu pengelola usaha dibatasi oleh syarat tertentu dari pemilik modal seperti jenis usaha atau lokasi usaha. Kemudian rukun dan syarat mudharabah. Rukun mudharabah terdiri dari pemilik modal, pengelola usaha, modal, pekerjaan usaha, keuntungan, dan akad. Syaratnya antara lain modal harus jelas jumlahnya. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan usaha yang dijalankan harus halal serta sesuai prinsip syariah. Kemudian ruang lingkup PSAK 105. PSAK 105 mengatur akuntansi transaksi mudharabah melalui dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan dalam laporan keuangan syariah. Tujuannya apa? Tujuannya agar pencatatan transaksi mudharabah menjadi lebih seragam dan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian karakteristik mudharabah menurut PSAK 105. Karakteristik mudharabah menurut PSAK 105 yaitu adanya kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung pemilik modal kecuali terjadi kelalaian dari pengelola usaha. Kemudian pengakuan dan pengukuran akuntansi pemilik dana atau sohibul mal. Bagi pemilik dana, investasi mudharabah diakui saat dana diserahkan kepada pengelola usaha. Keuntungan diakui sesuai hak pemilik modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Kemudian pengakuan dan pengukuran akuntansi pengelola dana mudharib. Bagi pengelola dana yang diterima dicatat sebagai dana syirkat temporer. Pengelola akan mengakui bagian keuntungan sebagai pendapatan sesuai kesepakatan akad mudharabah. Kemudian penyajian dan pengungkapan. Dalam laporan keuangan, transaksi mudharabah harus disajikan secara jelas dan transparan. Informasi yang diungkapkan meliputi jumlah pembiayaan, nisbah bagi hasil, jenis akad, serta risiko yang mungkin terjadi agar laporan keuangan mudah dipahami pengguna. Contoh kasus dan jurnal akuntansi. Contohnya yaitu Bank Syariah memberikan pembiayaan mudharabah sebesar 100 juta rupiah kepada nasabah dengan nisbah keuntungan 60 banding 40.
Saat penyerahan dana, debit pembiayaan mudharabah sebesar 100 juta rupiah, kredit kas sebesar 100 juta rupiah. Jika keuntungan usaha sebesar 20 juta rupiah, maka bagian bank sebesar 12 juta rupiah sesuai nisbah yang disepakati. Kemudian yang terakhir adalah perbandingan PSAK 105 dengan standar lain. PSAK 105 berbeda dengan standar akuntansi konvensional karena menggunakan prinsip bagi hasil, bukan bunga. Dalam PSAK 105, hubungan antara pemilik modal dan pengelola usaha didasarkan pada kerjasama dan prinsip syariah, sedangkan pada sistem konvensional lebih berfokus pada pinjaman bunga. Kemudian akuntansi transaksi pembiayaan musyarakah. Pada poin pertama, definisi pembiayaan musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha di mana masing-masing pihak memberikan modal dan ikut menanggung resiko usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal yang diberikan. Dalam bank syariah, pembiayaan yang diberikan untuk mendukung usaha nasabah dengan prinsip kerjasama dan bagi hasil, bukan sistem bunga. Kemudian pada poin yang kedua yaitu syirka dalam dimensi ekonomi. Syirka atau kerjasama usaha memiliki peran penting dalam perekonomian Islam karena mendorong keadilan dan kebersamaan dalam berusaha. Melalui syirka, masyarakat dapat bekerja sama membangun usaha tanpa adanya pihak yang dirugikan. Sistem ini juga membantu meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan pekerjaan, dan memperkuat perekonomian umat. Prinsip syirka menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kegiatan ekonomi yang saling tolong-menolong dan berbagi resiko secara adil. Kemudian yang poin terakhir adalah manfaat dan fungsi pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah memiliki beberapa manfaat dan fungsi. Bagi bank syariah, musyarakah menjadi sarana investasi yang sesuai prinsip syariah. Bagi nasabah, pembiayaan ini membantu memperoleh modal usaha tanpa bunga. Selain itu, musyarakah juga berfungsi meningkatkan kerjasama antara bank dan nasabah, menciptakan keadilan dalam pembagian keuntungan, serta mendukung perkembangan usaha masyarakat. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan pada 6 materi tersebut. Saya tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.